Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita makin asik. Hai adik-adik, apa kabar? Selamat bertemu kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini, Sanggar Cerita mempersembahkan sebuah cerita yang berjudul Balada Buma Si Gajah Kecil. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Kita berteman, mari kita berdendang bersama-sama. Namaku Buma, menari, menyanyi di padang rumput ini. La la la, li li li. Di dalam hutan tinggallah sekelompok kawanan gajah, dan antaranya terdapat bapak dan ibu gajah yang sedang gembira karena apa yang mereka harap-harapkan untuk mempunyai seorang anak telah terkabulkan. Tetapi pada suatu hari, musibah melanda hutan itu dengan datangnya hujan disertai banjir. Dan bagaimanakah nasib gajah kecil itu, adik-adik? Nah, mari kita dengarkan cerita ini. Buma, mari kita pulang, Nak. Ayahmu sudah menunggu dari tadi. Dan lagi pula, hari sudah mulai malam. Baik, Bu. Kawan-kawan, sampai bertemu lagi. Malam semakin larut, dan nampaknya mendung telah datang. Sementara Buma dan orang tuanya sedang tidur dengan nyenyak di bawah sebuah pohon yang rindang. Tiba-tiba datanglah hujan lebat disertai angin kencang. Hah? Banjir datang! Cepat, Bu! Kita harus pergi ke bukit seberang. Kalau tidak, kita semua bisa hanyut bawah banjir yang deras ini. Ayo, Bu! Iya, Kak, iya. Dan cepat kau bawa Buma di punggungmu agar tidak tenggelam. Iya. Lihat, air sudah menutupi setengah tubuhku. Ayo, Pak, ayo, cepat.
pohon ini. Tetapi Buma, Bu. Bapak! Ibu! Tolong! Tolong Buma, Bu! Pak! Tolong! Buma! Ia terbawa air sungai yang deras itu. Buma, Hujan telah mereda, dan akibat banjir, banyak tanaman para petani yang rusak dan satu yang mati. Di sebuah rumah di tepi hutan, tinggallah Yanus bersama ayahnya dan kakaknya yang bernama Rangga. Mereka sedang sibuk membersihkan rumah yang rusak dan kotor akibat banjir dan angin kencang. Akibat banjir dan angin kencang, rumah kita menjadi rusak dan kotor. Yanus? Iya, ya. Kau bersihkan halaman belakang. Dan kau, Rangga, bersihkan halaman samping sampai bersih. Baik, Ayah. Di sana sini penuh dengan lumpur dan air tergenang. Dan apa itu? Yang tergeletak dekat tumpukan kayu bakar. Akan kulihat dulu. Oh, seekor gajah kecil. Kasihan sekali. Tubuhnya penuh dengan luka. Biarlah. Akan kurawat lukanya sampai sembuh. Dan kupelihara untuk kujadikan teman bermainku. Akhirnya, Buma tinggal bersama Yanus dan ayahnya serta Rangga. Namun sayangnya, Rangga tidak menyukai Buma. Kini Buma telah agak besar. Dan setelah itu... Buma, kau telah agak besar kini. Dan aku telah mengajarimu berkepandaian berakrobat. Aku ingin kau menjadi seekor gajah yang pandai, Buma. Aku sangat berterima kasih padamu, Tuanku Yanus. Karena engkau telah merawat dan memelihara aku ketika terluka parah pada waktu banjir melanda. Dan oleh sebab itu, aku berpisah dengan orang tuaku. Sudahlah. Yang berlalu, biarlah berlalu. Dan jangan kau panggil aku Tuan. Panggil saja aku sahabat. Baik, sahabatku Yanus. Yanus! Kemari sebentar. Iya. Ada apa ya? Begini Yanus. Ayah ingin mengutarakan kepadamu bahwa saat ini tanaman ayah banyak yang gagal akibat diserang hama. Lalu, apa hubungannya dengan Yanus, Ayah? Yanus, ayah tahu kau sangat menyayangi Buma. Tetapi, ayah akan membuangnya, karena ayah tidak dapat lagi memeliharanya. Lantaran Buma membutuhkan biaya yang cukup besar untuk keperluan bahan makanannya. Apa? Ayah akan membuang Buma? Jangan, Ayah. Kalau ayah membuang Buma, berarti ayah membuang diri Yanus pula. Tidak mengapa, Ayah, kalau keperluan Yanus selalu dikurangi demi Buma. Baiklah, kalau itu memang kemauanmu. Tetapi jangan salahkan ayah kalau keperluanmu selalu kurang karena untuk Buma. Saya janji, Ayah.
Mengapa kau tidak mau bekerja? Kerjamu hanya bermain saja. Maaf Tuanku Rangga. Kaki saya terluka terkena paku ketika sedang membetulkan gudang. Alasan saja kamu ini. Kau lihat. Semenjak kau ada di sini, segala keperluanku selalu berkurang. Dan kau hanya menjadi beban saja. Sebaiknya kau pergi saja dari sini dan kembali ke hutan. Di mana tempat tinggalmu itu? Tetapi Tuanku... Sudah cepat pergi. Semestinya kau ikut dengan orang tuamu sendiri, tahu? Ayo pergi, pergi. Buma meninggalkan rumah dengan hati sedih. Dengan langkah lesu, Buma menuju ke hutan. Sementara hujan mulai turun, Buma menjadi kedinginan dan berteduh di bawah pohon yang rindang. Betapa malang nasibku. Kini aku harus sendiri lagi. Tidak ada yang menyayangiku. Dan tidak ada yang mengajakku bermain. Buma? Kemana dia? Itu ada Kak Rangga. Biar kutanya saja padanya. Kak, apakah kakak melihat Buma? Tidak. Barangkali dia sudah pergi ke dalam hutan. Biarkan saja gajah pemalas itu. Pergi, Kak? Mengapa? Tanya saja pada gajah pemalas itu. Kalau begitu, aku harus mencarinya. Berhari-hari, Yanus mencari Buma di dalam hutan. Akhirnya, Yanus berhasil menemukan Buma yang sedang melamun di bawah pohon. Buma, kaukah itu? Sahabatku, mengapa engkau menyusulku? Buma, sudah berhari-hari aku mencarimu di dalam hutan ini. Mengapa engkau pergi meninggalkan rumah? Aku telah diusir oleh Tuan Rangga, sahabatku. Karena aku hanya menjadi beban saja bagi keluargamu. Itu tidak benar, Buma. Apa sih kemauan Kak Rangga? Sudahlah. Sahabatku sebaiknya pulang saja. Pasti ayahmu mencarimu. Tidak, Buma. Aku akan ikut denganmu. Sebaiknya kita pergi ke kota. Dengan kepandaian berakrobatmu, kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana? Baiklah, kalau itu yang menjadi keinginan sahabatku. Ayo Buma, kita berangkat sekarang. Ayo. Saudara-saudara, ayo datanglah dan saksikanlah pertunjukan akrobat dari kami. Ayo saksikanlah. Ayolah, ayo semua. Dan kami mohon agar setiap keahlian yang kami tampilkan, saudara-saudara mengisi kantong kain yang terletak di depan dengan uang ala kadarnya. Dan kami tidak memaksa. Inilah Buma, si gajah kecil yang akan memperlihatkan kepandaiannya. Di antaranya berjalan di atas tali, memainkan bola-bola, melompati lingkaran api, dan masih banyak lagi yang menarik, saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan memulainya. Buma,
hari ini kita mendapatkan uang banyak. Nah, kalau kau lelah, istirahatlah. Dan kalau kau lapar, ini ada makanan untukmu. Nah, makanlah. Besok kita harus bekerja lagi. Terima kasih sahabatku. Aku belum lapar. Aku teringat dengan orang tuaku. Aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Ya, aku juga rindu pada ayahku. Tetapi aku tidak mau berpisah denganmu, Buma. Dan siapa yang datang dengan memakai kuda itu, Buma? Celaka, Buma. Mereka adalah para perampok yang sangat ditakuti karena mereka sangat kejam. Buma, bagaimana ini? Mau apa kalian? Aku tahu. Kalian mendapat uang banyak dari hasil pertunjukan akrobat yang kalian mainkan di kota. Lalu kalian kenapa? Mau apa? Hah? Serahkan uang yang kalian miliki. Kalau tidak, gajah kecilmu ini akan kami bunuh. Sahabatku, aku takut sekali. Tenanglah, Buma. Perampok ini menempelkan pisaunya yang tajam ke leherku. Baik. Ini uangnya. Ingat, apabila kalian melapor pada raja, nyawa kalian ada di tangan kami. Ayo kita pergi. Buma, uang kita telah diambil oleh mereka semua. Dan sekarang, kita tidak mempunyai uang untuk meneruskan usaha kita, Buma. Janganlah mengeluh, sahabatku. Besok, kita mulai lagi dari awal. Tabahkanlah hatimu. Sekarang, mari kita tidur. Pada petang hari, sang putri berjalan-jalan di kota dengan diiringi oleh para pengawalnya di atas sebuah tandu. Ketika sang putri melihat para penduduk yang ramai, sang putri tertarik untuk melihatnya. Pengawal, ada apakah gerangan penduduk yang begitu ramai di sana? Paling-paling tukang obat, Tuan Putri. Sebaiknya kita kembali saja ke istana. Antar aku ke sana, pengawal. Tetapi, Tuan Putri... Ini perintahku, cepat laksanakan. Baik, Tuan Putri. Ayo, pengawal, coba lihat. Ada seekor gajah kecil yang pandai. Dia berdiri atas tali dengan sebuah bola di atas kepalanya. Oh, lucunya. Mengherankan. Baru kali aku melihat Tuan Putri gembira. Padahal, akhir-akhir ini Tuan Putri selalu sedih dan selalu murung. Akan kuberitahu Baginda Raja. Dan Baginda Raja pasti akan senang mendengarnya. Pengawal, aku ingin bicara dengan pemuda si pemilik gajah itu. Tolong agar penduduk diatasi. Baik, Tuan Putri. Hoi, pertunjukan ditunda sebentar. Ada Tuan Putri. Dan kau anak muda, datanglah kemari. Baik, pengawal. Buma, kau tunggu saja di sini ya. Aku ingin menghadap Tuan Putri. Baik, sahabatku. Ada Tuan Putri. Daulat, Tuan Putri. Maaf, hamba tidak melihat kedatangan Tuan Putri. Ada apa gerangan Tuan Putri memanggil hamba? Anak muda, aku kagum dengan permainan akrobat gajah kecilmu. Dan kau beserta gajah kecilmu kuundang ke pesta istana besok malam untuk menghiburku. Bagaimana? Baik, Tuan Putri. Dan terima kasih. Sampaikan salam hamba berdua untuk Baginda Raja. Baik. Nanti akan saya sampaikan. Nah, jangan lupa ya. Pengawal, kita lanjutkan perjalanan. Baik, Tuan Putri. Prajurit, angkat tandu.
Kita lanjutkan perjalanan. Salam hormat untuk Baginda Raja. Baginda, hamba membawa kabar gembira untuk Baginda. Kabar gembira apakah itu, pengawal? Cepat katakan. Begini, Baginda. Ketika hamba dan Tuan Putri berjalan-jalan di kota, ada seorang anak muda dan gajah kecil piaraannya memainkan akrobat. Ketika kami melihatnya, Tuan Putri nampak gembira sekali dan mengundang pemuda dan gajah kecil itu ke pesta istana besok malam. Benarkah? Kalau begitu, cepat kau cari pemuda dan gajah kecilnya itu. Aku ingin putriku gembira di hadapanku. Dan jangan kembali sebelum kau menemukannya. Baik, Baginda. Titah Baginda akan hamba laksanakan. Sebaiknya kita istirahat di sini dulu. Aku sangat lelah. Baik, sahabatku. Kau harus mempersiapkan dirimu untuk pesta istana besok malam, Buma. Dan jangan mengecewakan Tuan Putri dan Baginda Raja. Jangan khawatir, sahabatku. Aku juga tidak akan mengecewakanmu. Sekarang, kau tunggu saja di sini. Aku ingin mengambil buah-buahan di dalam hutan untuk menghemat perbekalan kita. Baiklah. Hati-hati, Buma. Kalau terjadi sesuatu padamu, beritahu aku isyarat agar aku tahu kau dalam bahaya. Baik, sahabatku. Sekarang aku pergi dulu. Sudah lama sekali Buma belum juga datang. Aku khawatir terjadi sesuatu terhadap dirinya. Itu jeritan Buma. Berarti Buma dalam bahaya. Aku harus segera menolongnya. Hari sudah mulai gelap dan aku tidak dapat melihat dengan jelas. Sedangkan Buma belum aku temukan. Bagaimana ini? Bisa-bisa aku tersesat dalam hutan yang lebat ini. Tapi tunggu. Ada suara langkah kaki kuda menuju kemari. Sebaiknya aku berteriak saja. Mudah-mudahan bukan para perampok. Tolong! Tolong! Hai anak muda, apa yang kau kerjakan dalam hutan yang lebat ini? Bisa-bisa kau dimakan binatang buas nanti. Pengawal, tolong. Hamba tersesat ketika mencari gajah hamba yang hilang. Hei, bukankah kau pemuda pemilik gajah kecil yang pandai berakrobat itu? Benar, pengawal. Tetapi gajah hamba hilang ketika sedang mencari buah-buahan di dalam hutan ini. Kalau begitu, mari naik ke atas kuda. Kita cari bersama-sama. Prajurit, teruskan perjalanan. Yanus beserta pengawal dan pengikutnya menerobos ke dalam hutan. Sedangkan Buma ternyata dibawa oleh kawanan perampok yang menculiknya ketika ia sedang mengambil buah-buahan. Kita akan kaya dengan menjual gajah ini pada Baginda Raja.
Karena Baginda Raja paling suka makan daging gajah muda. Benar, Kakang. Sebaiknya kita harus cepat tiba di istana sebelum anak muda pemilik gajah ini melaporkan pada Baginda Raja. Ayo, Kakang. Anak muda, sebaiknya pencarian dilanjutkan besok pagi saja. Karena hari semakin larut. Kebetulan Raja menyuruhku untuk membawamu ke istana. Baiklah, pengawal. Ayo, kita kembali ke istana. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Setelah sang surya mulai nampak, kawanan perampok tiba di istana dan menghadapkan Buma pada raja untuk dijual. Salam hormat kami, Baginda Raja. Iya. Kami datang membawa seekor gajah muda untuk santapan Baginda. Karena kami tahu Baginda paling suka makan daging gajah muda. Memang benar. Aku suka sekali daging gajah muda panggang yang lezat. Berapa harga daging gajah ini, Kisana? Terserah Paduka, berapa akan membayarnya? Daulat tuanku, hamba telah melaksanakan perintah tuanku. Oh, suruh mereka menghadap padaku, pengawal. Baik tuanku. Anak muda, silakan menghadap. Ketika Yanus menghadap raja, ia terkejut sekali melihat Buma ada di hadapan raja bersama para perampok. Hah? Buma! Pengawal, ini adalah gajah hamba yang hilang di dalam hutan. Dan orang-orang ini adalah para perampok yang merampas uang hamba itu. Bohong, Baginda. Jangan percaya padanya. Kami hanya orang desa, Baginda. Aku belum begitu percaya dengan kata-katamu, Kisana. Anak muda, lepaskan ikatan gajah kecil itu. Aku ingin mendengar penjelasannya. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Kisanak ini? Tidak benar, Baginda. Mereka adalah perampok yang menculik hamba ketika hamba sedang mengambil buah-buahan di dalam hutan. Kalau begitu, tangkap para perampok ini, pengawal. Baik, tuanku. Ayo. Ampun, Baginda. Buma, akhirnya kita bertemu lagi. Tenanglah, anak muda. Semuanya telah berlalu. Terima kasih, Baginda. Dan ada apa gerangan Baginda memanggil hamba ke istana? Begini, anak muda. Aku ingin kau dan gajah kecilmu tinggal di istanaku untuk selalu menghibur putriku. Karena putriku selalu murung dan bersedih. Pengawal, panggil Tuan Putri. Baik, tuanku. Akan hamba laksanakan. Ada apa ya Anda memanggilku? Putriku, aku telah tahu apa yang menjadi keinginanmu. Maka dari itu, ayahanda memanggil anak muda dan gajah kecilnya untuk tinggal di istana untuk selalu menghiburmu. Oh, benarkah ayahanda? Benar, putriku. Akhirnya, Yanus dan Buma serta keluarga Yanus tinggal dalam istana raja. Yanus dan Buma selalu menghibur putri apabila sedang berduka. Dan sejak saat itulah, putri selalu bergembira bersama Yanus dan Buma. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa
Anda masih bersama channel YouTube